Shalom, saudara dan saudariku seiman. Doa tentu bukan hal baru dalam kehidupan rohani kita. Hampir di setiap waktu, kita selalu berdoa. Saking terbiasanya dengan doa, entah disadari atau tidak, doa perlahan-lahan menjadi suatu rutinisme. Artinya, doa dilaksanakan begitu saja tanpa ada kesadaran yang penuh, bahkan pemahaman yang baik. Sehingga doa tidak memiliki daya ubah sedikit pun. Dalam kondisi seperti ini, banyak di antara kita yang mulai perlahan-lahan berniat untuk meninggalkan doa. Satu alasan yang sering digunakan untuk membela niat untuk meninggalkan doa adalah Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Benarkah Tuhan bertindak demikian? Kalau benar, maka mari beramai-ramai untuk meninggalkan doa kita. Tetapi sebelum itu, pertanyaan ini baiklah dijawab dahulu. Dalam doa kita, kehendak siapa yang paling diutamakan? Kehendak Allah atau kehendak sendiri? Saudara dan saudariku seiman, hal berdoa menjadi fokus permenungan kita pada hari ini. Bertolak dari perikop Injil Lukas, bab 11, ayat 1 sampai dengan ayat 4, kita diajak untuk mengevaluasi cara berdoa kita selama ini. Dikisahkan bahwa saat melihat Yesus sedang berdoa di suatu tempat, seorang murid datang dan berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Permintaan ini adalah suatu permintaan yang wajar dari murid kepada gurunya. Apalagi murid bersangkutan telah melihat hal yang ingin dipelajarinya itu telah dilakukan dengan sangat baik oleh gurunya. Tentu saja murid itu ingin meneladaninya. Sebagai seorang guru yang baik, Yesus menyanggupi permintaan tersebut. Dan ia pun mengajari para muridnya suatu doa yang kini lebih dikenal dengan nama doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami boleh dikata memberi perubahan yang sangat signifikan pada waktu itu. Mengapa? Sebab Allah disapa sebagai Bapa. Sebagaimana kita ketahui dalam tradisi bangsa Yahudi, nama Allah adalah nama yang terhormat, sehingga tidak boleh diucapkan secara sembarangan saja. Allah harus disapa dengan penuh keagungan, sebab Dia adalah yang maha tinggi dan mengatasi segala sesuatu. Penyembahan kepada Allah ini memang sudah seharusnya dilakukan oleh manusia, mengingat keberadaan mereka sebagai ciptaan di hadapan Sang Pencipta. Namun, dalam doa yang diajarkan oleh Yesus, manusia diperkenankan untuk menyapa Allah sebagai Bapa. Suatu sapaan yang menyiratkan adanya relasi yang intim, relasi yang penuh kasih antara anak dan orang tuanya. Maka, saat Yesus mengajari para muridnya untuk menyapa Allah dengan sebutan Bapa, Yesus sebenarnya mau meyakinkan bahwa Allah akan memperhatikan segala sesuatu yang diminta darinya, sama seperti seorang bapa yang selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dari anak-anaknya. Selain itu, dengan menyapa Allah sebagai Bapa,
Para murid juga diangkat oleh Yesus menjadi saudaranya sendiri. Sebab Yesus juga memanggil Allah dengan sebutan Aba, ya Bapa. Kemudian, berkaitan dengan muatan doanya, para murid memang diperbolehkan untuk memohon terpenuhinya kebutuhan mereka. Tetapi Yesus pun berpesan bahwa bukan kehendak mereka yang harus diprioritaskan, melainkan kehendak Allah. Pesan Yesus ini tidak bermaksud untuk menghambat kebebasan manusia, tetapi malah bertujuan untuk mengontrolnya. Seringkali manusia menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak ia perlukan atau belum ia butuhkan. Kadang keinginan manusia juga itu tidak selamanya baik. Maka berserah diri pada kehendak Allah, itulah cara terbaik untuk berdoa. Allah harus ditempatkan sebagai pusat, dan manusia harus berani keluar dari dirinya untuk mencari kehendak Allah. Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, bagaimana cara berdoa kita selama ini? Apakah Allah tetap menjadi pusat atau malah telah dipinggirkan jauh sama sekali? Beato Fulton Johnson pernah berujar demikian. Kamu tidak akan pernah bahagia jika kebahagiaanmu hanya bergantung pada mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ubah mindsetmu. Pusatkan pikiranmu tentang apa yang Tuhan kehendaki. Dan yakinlah sukacitamu tidak akan diambil oleh siapapun dari dirimu. Karena itu, mari segera selalu mohon kepada Yesus. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sebab berdoa adalah latihan penyangkalan diri demi kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian.